Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah, Allah yang telah memberikan nikmatnya yang begitu banyak di hari yang luar biasa bahagianya kita, hari raya kita umat Islam, yaitu 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha atau Idul Kurban. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup. Dengan gampang kita membuka mata, dengan mudah kita menghela nafas, juga dengan nikmat Allah berupa hidayah. Kita sama-sama menjadi orang Islam yang saat ini mengamalkan salah satu kesunahan dengan menegakkan sholat Idul Adha 2 rakaat yang dipimpin oleh imam, yang dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah secara seksama, yang kita berharap segala bentuk amaliyah sholihah mulai dari sebelum-sebelumnya sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan nanti penyelenggaraan ibadah kurban, bahkan juga saudara-saudari kita yang saat ini berada di tanah suci, semuanya dilipat gandakan pembalasannya oleh Allah, dijadikan amal-amal yang menjadi pemberat amal baik pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang-orang yang bakal menuai keberuntungan dengan semuanya menyandang predikat ahlul jannah, ahli surga, amin ya mujibasa ini. Kita bersolawat untuk Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah, baginda kita sallallahu alaihi wasallam, wa afdhalus salati wa taslim wa salawatullahi wassalamu alaihi, tauladan yang telah mengajarkan segala bentuk pendekatan kepada Allah berupa taqarrub dan ibadah, yang mana beliau bukan sekedar menyampaikan agama, tapi menjadi orang yang nomor satu, yang paling depan, sekaligus imam bagi umatnya. Bagaimana caranya untuk menghamba kepada Allah, bagaimana caranya untuk mengabdi, mendekati Allah subhanahu wa ta'ala guna mendapatkan ridhonya. Oleh karena itu, di dunia yang sementara ini sudah selayaknya untuk kita terus memperdalam makna syahadat Muhammad Rasulullah, sekaligus salawat sallallahu ala Muhammad yang seringkali kita lafadzkan, agar kita semakin mendekati beliau, mengenal ajaran beliau. Dengan sekuat tenaga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita terus mengamalkan ajaran beliau. Mudah-mudahan akhir kita semuanya adalah husnul khatimah, pembalasan kita adalah syafaah, sekaligus birahmatillah dan ridha Allah. Kita sama-sama bisa nderek Nabi sebagai makmum beliau di akhirat, artinya kita diajak masuk ke dalam surga, amin amin ya rabbal alamin. Di mimbar yang mulia ini tidak lupa kami menghimbau pribadi sekaligus kaum muslimin, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bertakwa adalah orang yang bersyukur, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang solih-solihah, orang yang bertakwa adalah orang yang sudah melangkah untuk merajut masa depan yang pasti di kehidupan kedua yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan akhirat, untuk ingin masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan sekalipun perjalanannya tidak gampang, arah rintangan selalu ada di depan menghadang,
kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, karena inilah keyakinan kita. Sebagaimana Allah mengabadikan dalam firman-Nya ucapan dari Nabi Musa alaihissalam di satu ayat dari surat Al-A'raf, Allah berfirman, wal aqibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik tiada lain tiada bukan akan senantiasa berpihak hanya bagi mereka yang bertakwa saja. Allahumma ja'alna minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, ketika hari seperti ini tiba, maka kita teringat banyak hal. Tidak jauh-jauh sebagaimana saat kita langsungkan sholat 2 rakaat tadi. Di rakaat terakhir kita bertasyahud sebelum salam, kita baca yang pertama doa dalam sholawat, permohonan sholawat kepada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad. Berikutnya kita memohon kepada Allah berkah juga untuk Nabi Muhammad, sebagaimana dulu dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim sekeluarga. Ternyata Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat tidak jauh dari umat Islam, yang ajarannya banyak disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kita yang di tanah air melangsungkan seperti ini termasuk bagian dari ajaran beliau, dan bahkan saudara-saudari kita di tanah suci pun ketika melangsungkan ibadah haji itu termasuk di antara keteladanan beliau shalawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan sholawat dan salamnya teruntuk para nabi, para utusannya, Allahumma. Dalam kesempatan yang terbatas pagi hari ini, kami ingin mengaturkan sedikit dari kisah Nabi Ibrahim yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, serta pelajaran apa yang sangat relevan saat ini untuk bisa kita amalkan di setiap sisi kehidupan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dikisahkan Nabi Ibrahim perjalanannya begitu panjang, walaupun hidupnya juga tidak panjang-panjang. Ada ulama menyebut hidupnya sekitar 180 tahun dengan perjalanan dakwah 170 tahun. Ada ulama yang menyebutkan dakwahnya 200-an tahun dan hidupnya lebih daripada itu. Intinya kisah beliau sangat indah dan Rasulullah seringkali mengenang, dan bagi kita adalah sebuah pelajaran besar agar kita terus menjadi hamba-hamba sebagaimana Nabi Ibrahim yang digelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena begitu hebat ketauhidan, rasa iman yang mendalam yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, di saat ujian bagi Nabi Ibrahim datang di usia yang 80 tahun, menurut hadis riwayat Imam Muslim, beliau diperintahkan khitan. Sebagaimana di surat Al-Baqarah di satu ayatnya Allah menyampaikan firman, disampaikan tafsirnya bahwasanya saat itu khitan datang, sehingga Nabi Ibrahimlah orang pertama yang khitan, sehingga beliau berkhitan dengan sendirinya dengan menggunakan kapak di usia 80 tahun. Setelah itu rambutnya sudah mulai menyala. Di usia 120-an tahun, ujian hebat, belum punya momongan beliau lalui. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan momongan atas restu istrinya yang bernama Sarah, meminta kepada sang suami untuk menikah lagi dengan Hajar yang tiada lain adalah pembantunya. Maka lahirlah Nabi Ismail yang sangat kecil, saat itu belum seorang nabi, saat itu masih bocah yang usianya hanya beberapa hari, bisa dikatakan bayi merah. Di saat keluarga yang begitu bahagia dengan hadirnya buah hati, maka rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang yang begitu membuncah, perintah Allah itu datang, sehingga Nabi Ibrahim memerintahkan kepada istrinya yaitu Hajar agar segera berkemas untuk mengikutinya pergi dari tempat. Ketika berkemas, dibawanya bekal yang cukup untuk 1-2 hari. Menuju tempat yang disaksikan di situ banyak sekali dilihat keadaan, namun ternyata singgah di tempat yang keadaannya belum pernah dibayangkan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tempat ini adalah asal muasal Bekah yang nama dulunya yang sekarang biasa dikenal dengan sebutan Mekah. Maka dikatakan istri dan anaknya yang masih sangat dini sekali ditinggalkan. Nabi Ibrahim punya urusan yang belum kelar.
masih ada Raja Namrud di Babilonia, masih ada beberapa urusan yang belum bisa ditinggal begitu saja. Beliau menyelesaikan dalam rangka mengharap ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri ditinggal, istri mengikuti. Layaknya seorang wanita yang punya suami, ketika suaminya pergi diikuti, tapi suami ini tidak ngomong sepatah kata pun, perginya tanpa pamit setelah menempatkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak pula ada apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Istri Solikah ini bertanya, ilaina anta ya Ibrahim Nabi Allah, atatrukuna bihadzal wadi alladzi la syai' wala ahad. Wahai suamiku Nabi Ibrahim, kemana engkau hendak beranjak suamiku? Apakah engkau rela tinggalkan kami di sini tanpa apa dan tanpa siapa? Namun suami ini tidak menoleh apalagi menjawab. Orang yang sudah punya tekad biasanya tidak tolah-toleh. Orang yang punya pendirian biasanya tidak banyak omong. Seperti itulah Nabi Ibrahim. Karena keluarga yang begitu berat ketika ditinggalkan, banyak ditoleh, banyak diomong, akhirnya tidak jadi melakukan sesuatu. Akhirnya beliau di kejauhan ketika hampir hilang di telan fata morgana, di saat matahari yang begitu dahsyat hebatnya teriknya, istrinya kemudian bisa meresapi dalam relung jiwanya satu ucapan yang menghadirkan optimisme. Allahu amuruka bihadza. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu sehingga harus seperti ini? Jawaban suaminya hanya bala, betul, iya. Kemudian sang istri menyampaikan, idzan la yudhayyunallahu abadan. Kalau demikian tidak akan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanyiakan kita atau anak dan istrimu ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari apa yang kita simak sepintas, maka Ibu Hajar mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa optimis. Kita harus terus berhusnudzon kepada Allah dalam menyikapi segala sesuatu. Nabi Ibrahim saat itu pergi, maka istrinya penuh optimis. Istrinya selalu berhusnudzon selama itu adalah kaitannya dengan ridho Allah. Karena agama ini sesuatu yang butuh perjuangan dan pengorbanan. Maka itu disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis mulia, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Riwayat yang menjelaskan kepada kita, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Artinya ketika menyikapi sesuatu, kalau kita serahkan kepada Allah dengan husnudzon, kita mengambil sisi positif dan kita punya optimisme bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Niscaya baiklah kesudahannya, insya Allah akan menjadi nikmat dan ini akan menjadi sebuah anugerah besar di belakang. Namun kalau belum, inilah ujian. Kita tetap tidak boleh untuk berburuk sangka kepada Allah, karena baik sangka kepada Allah merupakan ibadah. Sehingga husnudzon yang paling tinggi dalam tazkiyatun nufus disebutkan adalah husnudzonni billah. Kita berbaik sangka kepada Allah, sehingga apapun yang ditakdirkan bagi kita untuk saat ini, itulah yang terbaik bagi kita. Termasuk ketika kita masih tertinggal belum haji, termasuk ketika kita mungkin belum bisa menyelenggarakan kurban, Allah masih membuka peluang di masa depan. Allah masih memberikan kesempatan kita beramal dengan amal yang lain. Allah masih memberikan kita baik daripada itu, diantaranya iman dan seterusnya. Kita husnudzon kepada Allah, maka insya Allah menjadi nilai ibadah. Marilah kita teladani keadaan yang disikapi dengan bijak sekaligus dengan sangat baik oleh Ibu Hajar yang ketika suaminya pergi meninggalkannya. Kisah berlanjut dalam kitab Qasasul Anbiya, hadirin, disampaikan ketika nanti dalam 1-2 hari bekal yang dibawa habis, maka sosok ibu yang merangkap sekaligus ayah bagi putranya tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada asupan. Makanannya tidak ada, minumannya pun juga habis, sehingga air susunya tidak mengeluarkan ASI. Maka putranya yang kurang asupan terus merengek dan menangis. Putranya terus menengek dan menangis. Bayi yang masih merah, yang membutuhkan segalanya itu merengek dan terus menangis. Maka seorang istri di sini tidak banyak berkeluh kesah. Segala apa yang di depan mata akan terus diupayakan. Tanggung jawab mengemban sebagai status ayah bagi anaknya karena suaminya sedang pergi melaksanakan tugas dari Allah.
ini benar-benar diterapkan, sehingga beliau berusaha sekuat tenaga melakukan perbuatan yang diteladani menjadi ibadah sa'i untuk jamaah haji maupun jamaah umrah. Bukit Sofa dinaiki dengan memutar agar orang itu kelihatan, dengan tangan yang diletakkan di dahi di atas pelipis agar jangkauannya lebih luas. Itu terus dilongok dan dilongok sana kemari, namun tidak ada apa-apa, tidak pula ada siapa-siapa. Kemudian beranjak ke satu bukit yang jaraknya lumayan jauh, namanya Marwah. Dilakukan seperti itu juga tidak mendapatkan apa-apa, sampai dilalui 7 kali, ternyata tidak dapat apa-apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, malaikat Jibril turun kemudian mendatangi Nabi Ismail yang kakinya terus ngedruk mancal tanah. Dari situlah memercik air, kemudian menjadi sumber yang luar biasa yang oleh Ibu Hajar ini airnya dibendung dan terus dibendung, menjadilah sekarang yang pernah kita nikmati, yang kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga diantaranya bermohon yang namanya ilmu. Setelah itu kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasifan min kulli da'in, untuk diobati, disembuhkan dari segala penyakit, karena itu juga termasuk penawar doa ketika kita minum air Zam-Zam, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abdul Razak dalam kitabnya Musonaf. Doa seperti inilah yang layaknya untuk terus kita baca. Ternyata air itu dahulu merupakan air yang merupakan anugerah besar dari Allah, sekaligus mukjizatnya Nabi Ismail. Kakinya yang menghentak tanah mengeluarkan percikan air, menjadilah sumber terbesar di dunia sampai dengan hari ini. Ternyata kadang dari usaha kita yang tidak pernah putus, yang bahkan sampai kita lampaui jarak yang jauh, yang di dekat kita itulah menjadi solusi, menjadi rezeki, menjadi obat, dan menjadi hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia yang singkat ini, marilah kita terus bersa'i. Kalau kita di tanah suci, ibadah sa'i dibarengi dengan umroh. Ada sa'i umroh yang merupakan rukun, ada pula sa'i haji yang bagi jamaah haji melangsungkan ibadah haji. Maka bagi kita, marilah kita bersa'i sesuai dengan tugas dan kewajiban kita, yaitu kita berbuat yang terbaik, kita berusaha dengan penuh maksimal, kita terus berikhtiar secara optimal. Jangan sampai anugerah Allah yang menjadi dasar yang kita miliki kita sia-siakan begitu saja. Jangan sampai peluang yang ada di depan mata kita lalaikan, kita tinggalkan begitu saja. Karena hidup di dunia tidak ada 2 kalinya. Kesempatan seringkali tidak datang yang kesekian kalinya. Maka marilah untuk kita terus dan terus menggunakan nikmat Allah dengan kita maksimalkan dalam rangka menggapai ridhonya, termasuk urusan dunia yang kita tidak boleh menyanyiakannya, apalagi urusan akhirat yang kita perlu dan sangat perlu untuk memperbanyaknya. Karena surga itu tidak gratis, surga itu sangat mahal, dan surga terkait dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah tidak mungkin diraih, digapai kecuali dengan ikhtiar berupa amal soleh. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya kisah kami singkat. Ketika usia Nabi Ismail sudah beranjak menjadi remaja yang menuju dewasa, karena Mekah ada air sehingga menjadi sumber kehidupan, setiap orang yang singgah akhirnya kerasan. Maka Nabi Ibrahim yang sosoknya tidak lagi hitam rambut kepala maupun janggutnya, beliau alaihissalatu wafdolu taslim pulang ke kediaman. Dari jauh istrinya melihat, dan seorang istri tidak akan pernah lupa suaminya. Namun anak ini tidak mengingat ayahnya, hanya sekedar melihat cerita yang disampaikan oleh ibunya. Maka anak ini tidak kenal, namun Nabi Ibrahim tahu itu adalah istri dan anak saya yang sudah mulai besar. Ketika keluarga ini kembali berkumpul, di saat rasa kasih dan sayang itu memuncah, karena nikmat yang besar ketika Allah menjadikan kita sekeluarga adalah hamba yang soleh, ternyata datang ujian sehingga Nabi Ibrahim diberikan mimpi sebagaimana diabadikan oleh Allah di satu ayatnya surat As-Saffat. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami atbahuka fandur madza tara. Qala
Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak ini di usia yang sanggup menjadi orang, bapaknya yang baru datang Nabi Ibrahim itu menyampaikan, nak, dalam mimpi ayah melihat penyembelihmu. Dan disepakati oleh ulama tafsir, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kalau mimpi zaman sekarang tidak bisa. Kemudian bagaimana menurutmu, nak? Akhirnya anak yang merupakan didikan wanita solihah, ibu terbaik yang sangat berilmu di hadapan putra putrinya, sangat berseri di hadapan suami dan imamnya. Anak ini jawabannya, bah, kerjakanlah perintah Allah. Titah Allah itu wajib. Kau dapati aku putramu adalah seorang yang sabar nanti. Akhirnya 3 orang sekeluarga ini menuju tempat untuk melangsungkan penyembelihan. Digoda oleh iblis tapi tidak mempan. Kemudian diganti oleh malaikat Jibril atas perintah Allah dengan kambing. Yang kita peringati sampai dengan hari ini, banyak ayat di surat Al-Haji menyebutkan tentang penyembelihan kurban, dengan kurbannya sebagaimana kita saksikan di depan. Kemudian kurban Bapak Ibu semuanya makbul Allahumma, dan seluruh panitia maupun penyelenggara dan kita semuanya juga kecipratan ganjaran Allahumma. Maka ayat kedua yang dalam mukadimah kami sampaikan dari surat paling pendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, sholat dan sembelihlah kurban hanya ditujukan karena Tuhanmu. Ini mengindikasikan kita perlu berkurban. Kurban kalau saat ini dengan binatang dalam seluruh hidup kita, kurban itu ada. Kalau 10 Dzulhijjah ditambah hari tasyrik yang 3 esok hari itu adalah kurban binatang. Tapi kurban dalam setiap saat itu ada. Kita yang punya harta kita kurban harta. Kita punya ilmu kita dedikasikan. Kita punya tempat kita pinjamkan. Kita punya pikiran, mari untuk kita salurkan. Kita punya otot, punya tenaga, punya waktu, mari untuk kita tunaikan. Semua pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada satu ayat di surat Saba, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian dedikasikan termasuk infak di jalan Allah, infak untuk kebenaran dan kebajikan, Allah yang bakal mengganti, Allah yang bakal membalas, dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari petikan kisah yang kami singkat dan 3 pelajaran, kita terus husnudzon kepada Allah, kita berbaik sangka kepadanya karena termasuk ibadah. Kita bersa'i, berusaha dengan ikhtiar maksimal di kehidupan dunia, untuk dunia terlebih untuk akhirat kita, maupun kita memiliki pengorbanan sesuai dengan kemampuan dan jatah kita. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan ganjaran, dan Allah Subhanahu wa taala kelak dan mempertemukan kita semuanya di surganya. Amin Allahumma amin. Marilah khutbah pada pagi hari ini kita akhiri dengan kita tutup doa, karena sebentar lagi kita langsungkan dengan penyembelihan kurban. Kita berdoa mudah-mudahan doa kita menembus langit sehingga mendapatkan ijabah. Doa kita pun juga menjadi sebab luruh dan gugurnya segala bentuk beban, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita maghfirah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, taqabbal minna sholihati amalina. Allahumma ya Allah, wa la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Waghfir lana ya Rabbana innaka antal ghafurur rahim. Wali walidina warhamna warhamhum waghfir lahum. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, unsur ikhwanal muslimin al mustad'afina fi kulli makan wa khususan fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa anna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik washarif qulubana ila ta'atik. Warinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, ij'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yana wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbana wa dhanbahum dhanban maghfura wa ja'alna udhiyatana ibadatan laka ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama wa atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus mengaturkan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal lahir dan batin kita. Akhirul kalam, wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.